Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani, Pak Denny. Terima kasih sudah datang untuk melakukan kegiatan coaching super akademik ini. Gimana kabarnya nih Pak Denny? Baik, alhamdulillah Pak Rahmat. Bu Ami gimana? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Rahmat gimana? Saya baik juga Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya Rohmat Sipriyono dari SMA Negeri 55 berperan sebagai observer, pengamat. Kemudian silakan. Saya Denny Taridau Wisana dari SDN Tebet Timur 1 sebagai coach. Dan saya Ami Widianti. Saya akan bertindak sebagai coaching dari SMP Negeri 154 Jakarta. Terima kasih. Selamat menikmati. Sekali lagi Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Sudah siap nih melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini? Siap. Instrumen yang rubriknya sudah dipersiapkan Pak Denny untuk melakukan kegiatan coaching pada sudah ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang nanti Pak Denny ingin kembangkan pada kegiatan coaching siang hari ini? Yang menjadi prioritas adalah tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot itu yang menjadi penekanan atau prioritas saya. Dari ketiga tahap tadi ada semacam kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot sama pendengaran aktif. Yang lebih ditekankan adalah pertanyaan berbobot. Ya. Kenapa Pak Denny ikut menekankan pada aspek ini Pak? Karena kita bisa menggali apa yang menjadi case atau apa yang menjadi hambatan dari coaching tersebut. Jadi kita bisa menggali dan mencari apa kesulitan lewat pertanyaan-pertanyaan tersebut Pak Rahmat. Oke. Terus kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan target Pak. Ketercapaian yang nanti akan lakukan sama coach nanti. Ketercapaian dari coach atau coach. Jadi kalau saya sih lebih ketercapaian lebih membantu dari dari coach tersendiri itu bagaimana saya bisa membantu mengangkat atau si coach bisa menyelesaikan masalah yang dia punya lewat pemikiran dia sendiri begitu. Kira-kira pada kegiatan coaching ini Pak Denny menggunakan sistem alur apa? Alur tirta Pak Rahmat. Apa aja? Jadi alur tirta itu kita pertama yaitu dimulai dengan tujuan, tujuan kita bertemu. Terus yang selanjutnya setelah kita tahu tujuan kita yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi problem atau hambatan dari coach tersebut. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Ya kan, kita rencana aksi dari coach, dan yang terakhir tanggung jawab. Betul. Jadi ini saya catat ya Pak ya, nanti Pak Denny melakukan coaching dengan Ibu Ami menggunakan alur beta ya, sudah saya catat. Jadi saya akan amati Pak. Kemudian langsung ya ini jadi nanti saya amati. Jadi tadi kan menggunakan alur beta ya. Betul. Silakan nanti Pak
Denny selaku coach dengan Bu Ami sebagai kunci akan saya amati sebagai organizer dalam kegiatan coaching kali ini. Silakan kepada Pak Denny dengan Ibu Ami untuk melakukan kegiatan coaching. Baik, terima kasih Pak Roman. Selamat siang Bu Ami. Selamat siang Pak Denny. Bagaimana kabarnya Bu Ami, sehat? Ya sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat Bu Ami? Keluarga sehat. Bagaimana Bu Ami? Apa yang bisa saya bantu? Ya Pak, saya sedang memikirkan sesuatu yang cukup berat menurut saya. Ada beberapa kasus di siswa Pak. Oh, Kasus yang paling berat itu yang saya rasakan adalah anak sekarang itu main apa namanya ya, ikutin tren. Jadi mereka itu sekarang pakai namanya tuh katanya barcode gitu loh Pak. Oh, barcode. Bapak tahu nggak barcode Pak? Barcode seperti halnya yang di makanan itu kali ya? Iya betul. Kalau kita beli sesuatu tuh ada barcode-nya. Nah, mereka tuh mengatakan barcode itu rupanya bukan di makanan atau di kemasan, di tangan Pak. Coba. Di tangan, dengan melukai diri sendiri gitu? Betul. Mungkin Bapak udah pernah dengar ya Iya. Pak ya. Nah itu sekarang tuh sedang tren di sekolah saya Pak. Jadi kemarin tuh terkuak lah, ada bukan hanya satu gitu, tapi bisa dibilang sudah sampai 10 itu kasus yang sama, melukai atau self harm, melukai diri sendiri di tangan. Nah istilah anak-anak sekarang itu namanya barcode. Jadi dengan adanya tes seperti itu nih Bu Ami, kesempatan apa yang dimiliki Bu Ami sekarang? Ya, saya berpikir pertama harus introspeksi ya. Ada yang salah mungkin dengan pembinaan kami atau mungkin orang tuanya di rumah, dan juga ketahanan mental anak-anak kita ini loh Pak. Saya pernah baca itu ada literatur yang mengatakan bahwa 2045 itu akan ada gelombang bunuh diri. Suicide itu? Ya, katanya Indonesia akan seperti mungkin Jepang. Anak mudanya akan bunuh diri karena krisis mental. Itu loh Pak. Jadi saya tuh agak mengganggu pikiran gitu ya. Jangan sampai anak-anak saya, anak-anak didik saya itu melakukan hal itu. Nah, dari kesempatan itu atau dari kes-kes tadi, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, di mana itu Bu Ami? Saya melihat itu skala 4 Pak. Ya, di bawah 5. Skala 4. Kenapa? Karena artinya itu kan menggambarkan sampling ya Pak. Bisa jadi ini fenomena gunung es yang ketahuan cuma sedikit, tapi sebenarnya yang ngumpet di bawah itu bisa jadi banyak, lebih banyak. Saya prihatin dan tertantang Pak untuk memperbaiki kondisi itu. Ada latar belakang apa yang membuat mereka itu melakukan self harm tadi? Nah, dengan kata-kata memperbaiki tadi, kira-kira di limit berapa itu Bu Ami? Maunya sih 8 ya Pak. Tinggi nggak sih Pak? Ya, sebenarnya sih sah-sah saja sih Bu Ami. Iya. Ya kan dia. Karena saya pikir mental anak-anak itu betul-betul harus bukan hanya disembuhkan ya lukanya, tapi juga harus diperbaiki gitu. Sehingga mindset mereka tidak sampai ke bunuh diri. Nah, adakah hambatan yang menghalangi Bu Ami itu dalam mencapai tujuan tadi itu? Hambatan-hambatan yang itu Bu Ami tadi? Hambatannya, ya saya tidak mungkin melakukan itu sendiri Pak. Kelihatannya saya harus mengajak guru BK dan staf kesiswaan untuk bisa memberikan terapi ya atau coaching pada anak-anak itu. Seperti itu Pak. Terus adakah rencana Bu Ami itu dalam mencapai tujuan atau
meminimalisir case tadi? Rencana saya akan berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas memanggil anak-anak itu, kemudian menggunakan restitusi segitiga dan menggunakan coaching kepada mereka untuk mengetahui seberapa jauh kesehatan mental mereka yang perlu diperbaiki, dan kemudian jalan keluar apa agar mereka tidak keterusan, nggak sampai terlalu jauh gitu Pak. Karena ini bisa jadi kalau saya lihat secara garis besar ada 3 jenis nih Pak. Ada yang memang terpuruk mentalnya, yang kedua ada yang memang dia sebenarnya nggak terlalu lemah, tapi dia ikut-ikutan. Lebih mengikuti lah. Ya. Nah yang ketiga ini ya sebenarnya ya coba-coba gitu. Ya. Nah tadi saya dengar dari Bomi ada beberapa di antaranya itu ada restitusi tadi ya Bu, terus kolaborasi dengan guru BK dan yang lain, terus ada lagi juga dengan Bapak Coach. Ya. Nah kira-kira yang menjadi prioritas UAMI itu yang mana kira-kira? Oke. Pertama yang prioritas adalah kolaborasi guru. Kenapa itu Pak? Karena saya butuh bantuan Pak. Tidak mungkin saya melakukan itu sendiri. Dan guru BK juga sebagai orang yang saya pikir punya kewenangan lebih ya dalam melakukan penyuluhan, kemudian juga penanganan terhadap bimbingan kepada mereka-mereka yang berkasus. Nah, kira-kira dengan rencana-rencana UAMI tadi kira-kira butuh berapa lama UAMI dalam tadi ya kolaborasi, kemudian juga terapi dan konseling gitu, serta coaching kepada anak-anak yang melakukan self harm tadi. Saya kira butuh waktu yang agak lama ya Pak, mungkin 1 bulan Pak. 1 bulan? Iya, mudah-mudahan sudah ada langkah yang lebih berarti gitu Pak. Nah untuk mensupport tadi waktu UAMI untuk meminimalisir atau menyelesaikan tadi, selain guru BK siapa lagi yang dapat membantu UAMI yang bisa diajak kolaborasi lah di luar itu? Kalau memang nanti saya menemukan bahwa kasus ini berat, mungkin saya akan kerjasama dengan lembaga sosial ya, atau instansi atau dinas sosial, karena bisa jadi ada anak-anak yang butuh konsultasi langsung dengan psikolog ahli. Jadi dengan tenaga ahli ya, atau psikolog yang memang disediakan oleh puskesmas atau oleh lembaga masyarakat yang independen, itu bisa jadi mereka akan bersedia untuk membantu jika ditemukan hal-hal yang memang parah ya Pak. Karena saya pernah dengar Pak, anak SMP itu terjun dari lantai 4 ya, karena kesedihan yang mendalam gitu kan di rumah, tapi bunuh dirinya di sekolah Pak gitu. Itu yang kita nggak inginkan ya Pak, jangan sampai terjadi di sekolah kita. Nah dengan tadi ada beberapa usaha-usaha yang memang UAMI lakukan untuk mengatasi atau mengatasi itu, kira-kira sejauh mana komitmen UAMI dalam istilahnya menyikapi case tersebut? Saya merasa ini jadi prioritas Pak, karena sekali lagi masalah kesehatan mental itu sesuatu yang tidak terlihat. Betul. Tapi efeknya nyata, bukan hanya kepada diri si anak atau korban, tapi juga ke lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitarnya akan merasakan betapa ternyata orang yang nggak sehat mentalnya itu merepotkan sebenarnya. Merepotkan. Cuma kadang-kadang kita mengabaikan, nggak biarin aja gitu. Nah itu yang nggak benar sebenarnya. Nah nanti kalau udah fatal baru kita gitu kan. Nah itu yang terlambat gitu akhirnya. Ya luar biasa mungkin dengan
beberapa case yang mungkin ya mungkin juga tidak hanya di sekolah uang mungkin ya, Betul, mungkin betul juga Pak Denny, betul. mungkin juga di sekolah-sekolah lain mungkin juga tadi apa yang menjadi rencana-rencana Bu Ami atau juga menjadi bentuk-bentuk kolaborasi untuk Iya. mengarah atau meminimalisir kasus-kasus tersebut, itu kan minimal ya tidak terjadi korban dan tidak meluas gitu Bu Ami. Ya, amin Bapak. Terima Baik, kasih. mudah-mudahan apa yang menjadi tadi tujuan Bu Ami bisa tercapai, Amin. ya kan, dan case yang ada di sekolah Bu Ami juga cepat terselesaikan. Saya pikir luar biasa Bu Ami tadi dengan beberapa rencana atau prioritas bahkan komitmen Bu Ami untuk menyelesaikan atau meminimalisir kasus-kasus tadi. Luar biasa Bu Ami. Terima kasih Pak Denny. Mungkin nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Ami melakukan rencana-rencana yang Iya. dari Bu Ami, mungkin kita bisa ketemu lagi Bu Ami. Terima kasih banyak Pak Denny. Sama-sama. Saya jadi ada pencerahan Iya. dan juga terpacu gitu ya, karena tadi Pak Denny bertanya komitmen, saya jadi oh ya kayaknya saya harus benar-benar serius nih untuk menangani mereka Iya. gitu. Makasih banyak ya Pak Ya, Denny. sama-sama Bu Ami, mudah-mudahan cepat terselesaikan Bu Ami. Amin. Ya. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Denny sebagai coach dan Bu Ami sebagai coach. Gimana Pak Denny rasanya sebagai ikut kegiatan coaching tadi dalam melakukan kegiatan coaching dengan coach Bu Ami? Perasaannya bagaimana Pak Denny? Perasaannya saya senang. Senang. Dalam artian bisa membantu Bu Ami tanpa harus istilahnya seperti halnya psikolog lain. Jadi saya hanya memantik, tapi Bu Ami secara tidak sadar sudah ada penyelesaian sendiri. Dan si coach bisa menentukan solusi sendiri. Betul. Dan ini Pak Denny, dari catatan hasil pengamatan saya tadi yang tadi sampaikan Pak Denny dalam menggunakan alur theta udah dilewati semuanya, baik ada tujuannya ya, kan obrolan tadi saya lihat penuh kemitraannya, cair ya, ngobrol-ngobrolnya enak, kemudian juga dengan pertanyaan berbobot dari Pak Denny tadi ya, yang menggelitik kemudian memancing si Kuci untuk secara terbuka mengungkapkan perasaan yang ada di dalam dirinya dengan hingga akhirnya mengeluarkan semua permasalahan dan bisa memberikan solusi bagi si Kuci itu sendiri dengan usaha pemantik dari Pak Denny tadi yang disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga si Kuci bisa menemukan solusi yang masalah yang sedang dihadapi. Terus kemudian Pak Denny dari kompetensi tadi dengan istilahnya kesadaran penuh atau presensi, kemudian pendengaran secara aktif dan pertanyaan bobot, kompetensi apa yang akan paling kembangkan Pak Denny dari ketiga alur tadi? Setelah itu mungkin saya akan lebih sering ketemu lah persepsi gitu kan. Kehadiran penuh ya. Betul, karena setelah tadi Bu Ami menceritakan tentang case-nya, terus bisa ada usaha gitu kan. Jadi setelah itu mungkin harus ada sering intens ketemu gitu, supaya bisa apa yang sudah dilakukan Bu Ami juga bisa terkontrol lewat komitmen tadi Bu Ami. Jadi yang ingin dikembangkan sehabis dari pertanyaan berbobot tadi yang dari awal disampaikan, kemudian mengarah ke kehadiran penuh ya, kehadiran penuh atau presence penuh, istilahnya keterbukaan dari si Kuci ya. Oke Pak Denny, saya rasa sudah berjalan dengan baik, sudah lancar, tinggal ditingkatkan lagi, mudah-mudahan akan menjadi pencerahan yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.